Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 11 MIPA 5. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum itu, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Melanjuti pertemuan kemarin ya, sekarang kita akan membahas mengenai pembakaran senyawa hidrokarbon. Sebelum itu, masih ingatkah kalian materi kita pada pembelajaran yang lalu? Pada pembelajaran yang lalu kita membahas mengenai minyak bumi, bagaimana proses terbentuknya, bagaimana pengolahannya, dan bagaimana kegunaannya pada kehidupan kita sehari-hari. Umumnya, dari hasil pengolahan minyak bumi, kita gunakan sebagai bahan bakar, baik bahan bakar gas, bahan bakar minyak, bahan bakar diesel, dan sebagainya. Dan sebagian kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan petrokimia atau produk-produk yang berbahan dasar dari minyak bumi. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Yakni hasil pengolahan minyak bumi yang kita gunakan umumnya sebagai bahan bakar, kita akan membahas mengenai pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, seperti biasa kita akan mengetahui kompetensi dasar dan tujuan kita. Yang pertama, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran. Ada CO2, CO, dan partikulat karbon. Yang kedua, menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, untuk tujuan kita pada pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, menganalisis pembakaran bahan bakar minyak atau bensin dan mutu bensin. Yang kedua, mengetahui reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada senyawa hidrokarbon. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi terkait dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang keempat adalah mampu menghubungkan tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon tadi terhadap lingkungan dan kesehatan dengan cara untuk menanggulanginya. Nah, seperti biasanya, Ibu akan memperlihatkan video untuk memberikan kalian gambaran mengenai materi kita pada hari ini. Silakan dicermati videonya. Nah, bagaimana setelah kalian mengamati video tersebut? Di video tersebut ada seorang laki-laki yang sedang mampir ke pom bensin. Di sana dia menjumpai bahwa ada berbagai jenis-jenis bensin. Jenis-jenis bensin yang kita ketahui dan berada di pasaran itu biasanya adalah premium, Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertalite. Nah, mengapa harga bensin tersebut tidak sama? Apakah mutunya berbeda? Lalu apa sih yang mempengaruhi mutu bensin? Selain itu, kita akan mengetahui bagaimana sih dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas ya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai mutu bensin. Ternyata mutu bensin itu bukan ditentukan dari harganya,
melainkan ditentukan dari efektivitas pembakarnya di dalam mesin. Mutu bensin yang bagus tidak akan menimbulkan bunyi pada mesin. Jadi, untuk menentukan standar mutu bensin, peneliti membuat suatu bensin standar, di mana dibuat dari senyawa N-heptana dan isooktana. N-heptana sebanyak 0% dan isooktana sebanyak 100%. Oleh karena itu, angka yang untuk menunjukkan mutu bensin disebut angka oktan atau bilangan oktana. Semakin tinggi angka oktan bensin, maka semakin baik mutunya. Di sini ada beberapa jenis bahan bakar ya. Ada premium, pertalix, pertamax, dan pertamax turbo. Nilai oktan dari jenis bahan bakar tersebut berbeda-beda ternyata. Dari tabel berikut, mutu bensin yang paling terbaik adalah pertamax turbo. Karena apa? Karena memiliki nilai oktan yang paling tinggi, yaitu sebanyak 98. Selanjutnya adalah penentuan angka oktan. Bagaimana sih cara menentukan angka oktan atau membaca angka oktan? Di sini ada 3 contoh Ibu berikan. Yang pertama, ada senyawa yang memiliki angka oktan 100. Artinya apa? Senyawa yang memiliki angka oktan 100 artinya senyawa tersebut mengandung 100% isooktana. Sedangkan yang kedua, alkohol memiliki angka oktan 112. Loh, kok lebih dari 100? Berarti artinya bagaimana ya? Artinya bahwa alkohol tersebut memiliki efisiensi pembakaran 12% di atas bensin standar, di mana bensin standar berkadar isooktana 100%. Jadi, bisa ya suatu senyawa memiliki angka oktan lebih dari 100? Artinya dia memiliki efisiensi pembakaran 12% di atas bensin standar. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah senyawa yang memiliki angka oktan 80. Maka mengandung 80% isooktana dan sisanya adalah 20% N-heptana. Oke, di sini mungkin ada sedikit soal ya untuk menambah pemahaman kita. Soalnya berbunyi, mungkinkah suatu bahan bakar mempunyai angka oktan 110? Bagaimana anak-anak? Kalian pasti tahu jawabannya setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi. Nah, setelah mengetahui angka oktan dari masing-masing senyawa, apakah angka oktan tersebut bisa dinaikkan? Dan apa sih gunanya kita menaikkan angka oktan? Perlu diketahui bahwasannya bensin yang dihasilkan dari hasil proses penyulingan tahap pertama mempunyai angka oktan 70 hingga 80. Nah, dengan dinaikannya angka oktan, maka mutu bensin akan meningkat, di mana akan menyebabkan mesin tidak cepat aus. Oleh karena itu, adanya usaha untuk menaikkan angka oktan. Nah, di sini ada 2 usaha. Pertama, penambahan TEL atau tetraetilit, di mana rumus tetraetilit ini adalah PbC2H2 4 kali, dan ketika ditambahkan oleh TEL, ternyata timbal akan mengendap pada mesin. Oleh karena itu, tidak cukup ditambah dengan TEL, tapi juga ditambahi lagi dengan senyawa 1,2 dibromoetana dengan rumus C2H4Br2 yang akan mengikat timbal menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Namun, timbul permasalahan baru lagi. Uap timbal akan menyebabkan polusi lingkungan yang tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, cara yang pertama kurang efisien atau kurang efektif. Maka, ada cara yang kedua, yakni dengan penambahan MTBE atau metil tetriari butil ether, di mana tidak mengandung timbal, namun masih memiliki potensi mencemari lingkungan karena mikroorganisme sulit menguraikannya. Jadi sedikit lebih baik daripada penambahan TEL, namun masih ada potensi mencemari lingkungan. Ini adalah struktur molekul dari TEL dan MTBE.
Sekarang kita masuk pada pembahasan reaksi pembakaran. Ada berapa sih reaksi pembakaran itu? Sebelum itu, kita masih ingat ya, reaksi pembakaran adalah reaksi antara senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen. Ini karena reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon, jadi reaksinya adalah antara senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen. Atau yang kita ketahui dengan reaksi oksidasi secara umum. Nah, untuk reaksi pembakaran pada senyawa hidrokarbon ada dua, yakni reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Kita bahas untuk reaksi pembakarannya. Yang pertama adalah pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan asap dan berisi butiran halus jelaga dari karbon. Ini ditandai dari asap hitam ya. Biasa kita lihat ketika kita berkendara di jalan raya, asap hitam yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor adalah butiran halus jelaga dari karbon atau partikulat karbon. Selain itu ada karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Nah, perhatikan reaksi berikut ini. Untuk contoh pembakaran sempurna, ada pada senyawa C3H8. Kalian tahu senyawa ini adalah senyawa apa? C3 ya, berarti dia propana. Ditambah dengan 5O2 menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, pembakaran sempurna ini kalau pada propana, kita ketahui bahwa propana merupakan komposisi utama dari LPG atau bahan bakar gas LPG yang sudah kita bahas sebelumnya di hasil pengolahan minyak bumi. Kemudian untuk pembakaran tidak sempurna, kita contoh reaksinya adalah C8H18. C8 ini adalah oktana ya, berarti pada bensin. Di sini kita lihat reaksinya ada dua. Apa yang membedakan kedua reaksi tersebut? Yakni yang membedakan adalah volume dari oksigen atau jumlah dari oksigennya. Semakin sedikit jumlah oksigennya, ternyata dapat kita simpulkan, maka reaksi pembakaran menjadi semakin tidak sempurna dan semakin banyak jelaga yang dihasilkan. Kalau untuk reaksi yang nomor 2 akan dihasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Sedangkan pada reaksi ketiga dihasilkan karbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama adalah contoh pembakaran sempurna. Pada kehidupan kita sehari-hari, contoh pembakaran sempurna adalah pada kompor gas, di mana kompor gas atau apinya itu adalah berwarna biru, menunjukkan oksigen yang terpenuhi. Sedangkan pembakaran pada lilin, seperti yang kita lihat, warna api tidak hanya biru, namun ada warna orange dan kuning. Mengapa hal tersebut terjadi? Jawabannya, jika api yang dihasilkan tidak hanya biru, maka gas metana merupakan komposisi utama gas alam. Metana ini tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk terbakar sepenuhnya. Berbeda dengan kompor gas tadi yang oksigennya terpenuhi. Gambar kedua yang yakni lilin meninggalkan beberapa karbon yang tidak terbakar. Api juga tidak akan sepanas api yang benar-benar biru untuk alasan yang sama. Selanjutnya adalah contoh pembakaran tidak sempurna. Nah, Ibu yakin kalian sering menjumpai fenomena pada gambar tersebut, karena kita kemana-mana berpergian menggunakan kendaraan bermotor. Benar atau tidak? Nah, asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor itu kita sebut dengan karbon atau partikulat karbon. Sejatinya, pada pembakaran kendaraan bermotor tidak ada reaksi yang berjalan sempurna, karena pada pembakaran kendaraan bermotor tersebut menghasilkan asap hitam yang kita kenal dengan karbon dan senyawa lain berupa
karbon monoksida yang sifatnya tidak berbau, tidak berasa, namun beracun. Selain itu, ada juga menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan global. Kita bahas lebih lanjut mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon ya. Nah, senyawa-senyawa yang dihasilkan dari pembakaran senyawa hidrokarbon, yang pertama adalah butiran halus jelaga dari karbon. Butiran halus jelaga dari karbon ini dapat merusak sistem pernafasan. Nah, ada contoh gambar di samping ya, itu ada bis yang sedang melaju. Ketika kita berada di belakang bis yang sedang melaju, kita otomatis menghirup asap hitam dari bis tersebut. Apa yang kalian rasakan? Otomatis kita akan merasakan sesak nafas kan ya? Karena asap tersebut berbau tidak enak dan mengganggu pernafasan kita. Yang kedua adalah gas karbon monoksida, di mana gas ini beracun dan tidak berbau, tidak juga berasa. Namun, gas ini sangat reaktif dengan hemoglobin darah manusia, menyebabkan kita kekurangan oksigen. Nah, di samping adalah gambar tanda-tanda di mana kita keracunan karbon monoksida, yakni dapat menyebabkan kita tidak sadarkan diri dan bahkan meninggal. Suatu kondisi di mana kita dapat keracunan gas monoksida adalah ketika kita berada di dalam mobil yang sedang menyala, namun berhenti dan kita tidak menurunkan kaca mobil, sehingga tanpa terasa kita akan keracunan gas karbon monoksida. Apalagi ketika kita dalam keadaan tertidur dan tidak sadar, maka dampaknya akan sangat fatal, yakni dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ketika kita berada di dalam mobil yang menyala namun tidak berjalan, sebaiknya kita menurunkan kaca mobil kita agar udara segar dapat keluar masuk. Kemudian yang ketiga adalah CO2, merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Kenapa sih gas karbon dioksida dapat menyebabkan pemanasan global? Karena banyaknya gas karbon dioksida di udara akan mencegah panas sinar matahari yang terpancar ke bumi untuk dipantulkan kembali ke angkasa. Sehingga panas yang dari sinar matahari itu akan bertahan di bumi, menyebabkan suhu bumi meningkat. Kemudian yang keempat, adanya kandungan bahan bakar minyak bensin, yakni hidrokarbon, yang kita ketahui tidak hanya terdiri dari alkana, tetapi juga ada senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Nah, pembakaran bahan bakar minyak juga dapat menghasilkan gas belerang atau SO2, di mana dapat menyebabkan iritasi dan hujan asam. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Sebenarnya, hujan asam dan hujan biasa itu sama saja. Yang membedakan adalah pada hujan asam, pH airnya adalah asam atau sekitar 5,6. Nah, akibat dari hujan asam ini terhadap makhluk hidup adalah makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya adalah oksida nitrogen atau NOx yang dapat menyebabkan mata perih dan iritasi serta penyebab terbentuknya smog. Smog ini adalah asap atau kabut yang dapat bertahan selama berhari-hari. Smog ini tentunya akan sangat mengganggu untuk aktivitas manusia ya. Nah, inilah beberapa dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Dari dampak tersebut, kita dapat meminimalisir dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Caranya adalah dengan tidak sering-sering berkendara menggunakan kendaraan bermotor, apalagi ketika kita berpergian tidak jauh dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Sebaiknya kita lebih memilih untuk jalan kaki karena selain kita meminimalisir dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon, kita juga akan semakin sehat karena berolahraga. Mungkin sekian pembahasan kita mengenai pembakaran senyawa hidrokarbon.
Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan yakni yang pertama, bahwa mutu bensin ditentukan dari efektivitas pembakarannya. Kemudian, bahwa reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon ada dua, yakni reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, contoh dari pembakaran sempurna adalah pembakaran pada gas LPG, dan contoh dari reaksi pembakaran tidak sempurna adalah pada kendaraan bermotor. Yang terakhir adalah dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon, yakni ada gas karbon atau partikulat karbon yang dapat menyebabkan sesak nafas, dan juga ada karbon monoksida di mana gas tersebut sangat beracun. Ada pula gas karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global, dan gas-gas lain seperti gas belerang atau SO2 yang dapat menyebabkan hujan asam, serta NOx yang dapat menyebabkan iritasi dan penyebab terbentuknya smog. Jangan lupa kalian untuk berdiskusi pada Moodle dan juga mengerjakan kuis-kuis yang sudah Ibu berikan di Moodle. Jika kalian mendengarkan penjelasan kita pada pertemuan yang lalu, ada beberapa soal yang Ibu tayangkan kembali. Jika kalian mendengarkan, Ibu yakin kalian bisa mengerjakan. Namun sebelum mengerjakan kuis, sebaiknya kalian berdiskusi terlebih dahulu, dan keaktifan kalian juga akan Ibu pantau. Terima kasih, semoga bermanfaat video dari Ibu. Tetap semangat dalam belajar ya, karena selagi kita masih muda, sebaiknya kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya, karena kita tidak akan tahu ilmu apa yang akan kita terapkan di masa depan nanti. Semua ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.